Saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan renungan dari Monsinyur FX Hadi Sumarta Okaram pada hari Minggu Advent ketiga di tahun C, tanggal 12 Desember 2021. Saudari dan saudara, dalam Injil Lukas bab 3 ayat 10 sampai 18, Yohanes Pembaptis memberitahukan dan menyiapkan kedatangan Yesus sebagai Al-Masih. Syaratnya ialah pertobatan, metanoia atau perubahan pandangan total. Dan orang-orang yang mendengarkan seruannya dan menerimanya lalu bertanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Suatu pertobatan sejati adalah suatu cara hidup yang sederhana. Hidup itu dihayati oleh Yohanes Pembaptis sendiri dengan cara hidupnya yang sangat istimewa. Pada hakikatnya, ia memberi teladan penghayatan hidup ugahari dan sederhana kepada kita. Dari yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis maupun dari pertanyaan yang disampaikan oleh beberapa kelompok orang, baik sebagai pemungut cukai maupun sebagai prajurit atau serdadu, ternyata pertobatan sejati erat hubungannya dengan keadilan sosial. Saudari dan saudara, bertobat berarti hidup dan berbuat adil. Hidup adil itu pada dasarnya sebenarnya sederhana, yaitu rela berbagi dengan sesama, terutama yang berkekurangan. Secara konkret, apabila kita mempunyai kelebihan, hendaknya rela untuk memberikan kepada orang lain. Ternyata, pertobatan yang dimaksudkan oleh Yohanes bukanlah hanya soal batin atau melulu rohaniah, melainkan juga diungkapkan dalam perbuatan sosial kepada sesama. Tuhan menyediakan kekayaan bumi kita ini untuk mencukupi kebutuhan segenap penduduknya. Namun sangat sayang bahwa masih begitu banyak di antara penduduk dunia atau bumi kita ini, walaupun pada umumnya memeluk agama dan kepercayaan yang sangat baik dan suci ajarannya, dan telah dipilihnya sendiri, namun pertobatan yang harus dimiliki setiap orang itu belum merupakan kenyataan dan praktek hidup. Orang berusaha ibaratnya berlomba mengumpulkan kekayaan dalam aneka macam rupa, seperti uang, benda-benda seperti logam, rumah, mobil, tanah, perusahaan, dan lain-lainnya. Sementara itu, meskipun memiliki segalanya yang kita butuhkan, bahkan berkelebihan, dapatkah kita sungguh merasa bahagia dan bersuka cita apabila kita melihat keadaan masih begitu banyaknya orang-orang yang semartabat dengan kita di depan Allah, tetapi belum dapat hidup sebagai manusia secara sadar dan belum tercukupi kebutuhan hidupnya? Kita semua diciptakan menurut citra Allah sendiri. Saudari dan saudara, citra Allah asli ialah Yesus Al-Masih kita, yang disiapkan kedatangannya oleh Yohanes Pembaptis. Dan isi jawaban-jawaban Yohanes Pembaptis tentang apa yang ditanyakan oleh pemungut cukai maupun para prajurit tentara Romawi dilakukan oleh Yesus. Yesus tidak memiliki rumah sendiri.
Ia tidak hanya bergaul dan berkecimpung hanya di antara orang-orang besar. Sebaliknya, ia mengunjungi orang-orang kecil, orang-orang sakit, orang-orang yang berkekurangan. Disitulah letak sumber kegembiraan dan sukacita Yesus yang sebenar-benarnya. Saudari dan saudara, berbelas kasih kepada sesama, khususnya kepada siapapun yang berkekurangan. Disitulah pula letak sukacita dan kegembiraan sejati. Sukacita sejati tak akan hilang, bahkan atau sesungguhnya justru akan kita miliki dan rasakan bila hidup kita yang terbatas lamanya di bumi sekarang ini sudah selesai. Kebahagiaan dan sukacita yang tak akan berhenti di hidup kita yang akan datang, yaitu di surga. Pertobatan sejati adalah kerelaan untuk berbuat baik dan berbagi dengan sesama. Kesucian atau kekudusan sejati tidak mungkin dicapai tanpa pertobatan. Tetapi pertobatan apapun bentuknya adalah justru palsu apabila orang hanya memikirkan dirinya sendiri. Maka palsulah juga kegembiraan dan sukacita hidupnya. Kebaikan dan amal kasih, itulah sukacita sejati yang disiapkan oleh Yohanes Pembaptis dan menjadi kenyataan dalam hidup, kata, dan perbuatan Yesus sendiri. Berkat Tuhan melimpah kepada kita semua. Amin.